Masih bersama kami di Indonesia Business Forum pemirsa, Pak Dadan. Ini kalau tadi kita dengarkan bersama UMKM ini banyak sekali yang mau ikut serta Pak. Kira-kira ada solusi nggak sih Pak dari BGN? Ya, kami selalu berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti misalnya kemarin dengan Kementerian UMKM datang ke kantor, kemudian menyuarakan bagaimana UMKM bisa ikut terlibat. Kemudian mereka UMKM, Kementerian UMKM akan mengkurasi UMKM. Saya bilang silahkan dikurasi, kasih 1-2 championnya untuk menjadi mitra kami. Jadi ini peran Kementerian UMKM. Demikian juga koperasi. Koperasi pun harus mengkurasi koperasi yang ada untuk menjadi mitra. Tapi untuk menjadi pemasok kan tidak perlu. Karena untuk pemasok bisa langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Yang harus dikurasi dan kemudian mendaftar adalah yang menjadi mitra melaksanakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Demikian juga Kementerian Desa dan itu. Jadi ini terbuka untuk semua pihak. Program ini program besar, program jangka panjang. Badan Gizi berperan menciptakan 2 hal. Satu, meng-create new emerging market. Karena 82,9 juta adalah market baru. Yang kedua, Badan Gizi berperan sebagai off-taker terdepan bagi produk-produk lokal yang selama ini sulit didapatkan. Jadi banyak program pemerintah CSA segala macam untuk membina UMKM, suruh menanam sayur, suruh melihara lele, ujung-ujungnya kesulitan memasarkan. Nah sekarang pemasaran itu tidak perlu susah karena Badan Gizi menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk lokal dengan market 82,9 juta ketika program Indonesia jalan. Untuk sementara ini untuk tahun 2005 17,5 juta market yang harus dipenuhi. Baik, kita akan dengarkan juga dari Pak Mukrodi. Pak Mukrodi mungkin tadi sudah beberapa kali dijawab gitu ya oleh Pak Dadan terkait dengan ini, terkait dengan dapur yang sempat menjadi kendala. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya, terima kasih Pak Dadan. Jadi prasyarat itu memang harus kita penuhi gitu kan. Dan ini juga akan memberikan dampak positif bagi kami agar warteg naik kelas gitu kan. Supaya tadi ada higienis dan sebagainya. Dan insya Allah kita di Jabodetabek itu ada 50.000 Pak Dadan dan siap membantu. Dan mohon maaf dari sejak dulu sampai sekarang tidak ada yang makan di warteg keracunan gitu kan. Tapi memang perlu ada peningkatan itu. Dan yang kedua memang mohon maaf Pak, dengan harga seberapapun kami siap. Karena memang di warteg murah dan ekonomis itu. Jadi menurut saya kami nanti akan ikut berpartisipasi dalam program ini. Dan tentunya perlu ada edukasi Pak kepada kami sehingga kami bisa menjadi partisipasi dan bisa bermanfaat bagi UMKM untuk memberdayakan menjadi warteg-warteg yang bisa naik kelas. Terima kasih. Baik, Mbak Eliza, kalau dari KOR sendiri menyikapi bagaimana dampak dan juga 5 tahun program ini akan berlangsung, apakah juga nanti akan menggerakkan perekonomian atau seperti apa mungkin dari KOR? Ya, sebetulnya kan program makan bergizi gratis ini lebih ke bisa menggerakkan perekonomian lokal dan juga mengurangi ketimpangan ya antara misalkan desa, kota gitu kan. Dan untuk penggerak konsumsi kan kalau kita breakdown itu penggerak konsumsi kita kan ada kelas menengah dan atas ya. Kelas bawah ini tuh enggak terlalu signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi MBG ini adalah salah satu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jadi lebih ke arah inklusivitas itu. Dan di sini kita berharap bahwa pemerintah ini tidak satu model ya Pak dapurnya, tapi macam-macam, misalkan bisa menggunakan dapur UMKM, dapur sekolah yang menempel di sekolah, kantin sekolah, atau misalkan dapur milik komunitas lokal. Jadi kalau misalkan kita menggunakan dapur existing, nah itu kan menghemat anggaran, juga lebih banyak publik yang berpartisipasi. Karena kalau misalkan publik semakin banyak berpartisipasi, itu sense of belongingnya mereka ini terhadap program tersebut itu makin tinggi. Dan mereka ini akan dengan secara penuh mendukung keberhasilan program. Dan yang mungkin ke depan beberapa yang harus dievaluasi itu terkait dengan pertama dari menu ya Pak. Saya menemukan ada menu yang bukan real food. Jadi yang makanan-makanan yang ya kategorinya junk food gitu. Itu kan sebetulnya jangan disajikan kepada anak-anak karena kan kita esensinya ini akan meningkatkan gizi dengan makanan-makanan yang real food dan sesuai dengan lokalitasnya mereka. Dan jangan sampai daerah yang misalkan kawasan pesisir mereka lebih banyak makan ayam dan daging sapi dibandingkan ikannya gitu. Jadi kan memang harus proteinnya ini disesuaikan dengan lokalitasnya juga. Oke, berarti kita harus sesuaikan protein-protein dengan daerah begitu ya, dengan daerah masing-masing. Kemudian bagaimana kemudian dari IKAPI, apakah IKAPI juga sudah siap
dengan dilibatkan nantinya bersama dengan program yang cukup besar kita ketahui bersama ini? Sangat. Sekali lagi ini program kolosal ya, program besar ya yang melibatkan semua pihak kalau itu memang nanti terjadi. Tapi sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa ada beberapa catatan. Yang pertama, penyediaan bahan baku lokal itu menjadi penting, termasuk melibatkan pedagang pasar. Ada pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk semua stakeholder di lokal itu juga terlibat. Ada pengurangan kesenjangan ekonomi, tidak hanya pedagang-pedagang besar gitu yang karena punya modal, tapi tadi Pak Dadan menjawab bahwa bisa cash hari itu juga. Menurut kami ini angin segar buat kita dan pedagang kecil terlibat. Kalau itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Tadi saya sampaikan bahwa pedagang itu siap gantian. Hari ini Bu Siti, besok Bu, itu bisa gantian pedagangnya. Jadi semua terlibat. Dan itu sekali lagi evaluasi menjadi penting. Pak Dadan, kami akan melaporkan berkala apakah pedagang kami terlibat atau tidak. Kalau di titik itu pedagang besar yang dilibatkan oleh mitra, kami akan sampaikan ke Pak Dadan sehingga itu bisa menjadi evaluasi agar keinginan dan cita-cita Bapak Presiden itu bisa terpenuhi, tidak hanya pemain-pemain besar yang dapat punya akses terhadap badan gizi atau persyaratannya terpenuhi, tetapi juga pedagang kecil juga terlibat. Baik, pedagang kecil juga terpenuhi nantinya. Kemudian apa menjadi harapan dan juga masukan dari Kadin Indonesia terkait dengan ini? Jadi tadi selain tadi karena anak-anak itu dapat makan, maka sebenarnya uang jajannya itu nanti oleh orang tuanya bisa untuk konsumsi yang lain. Jadi ini juga efek ekonominya cukup bagus ya. Nah mungkin masukan kita adalah memang bagaimana penyebaran itu bisa terjadi. Jadi otomatis jangan itu-itu aja. Jadi kalau bisa tiap 2 bulan ganti UKM-nya gitu. Jadi itu keterlibatan itu juga penting karena ekonomi daerahnya akan jadi lebih marak ya. Kemudian juga jangan sampai ada anggaran yang lebih banyak untuk penyelia. Jadi orang yang ngawasin itu biaya lebih banyak daripada anggaran untuk makannya gitu. Karena ini banyak kejadian gitu. Itu sih. Oke, terima kasih hari ini luar biasa sekali narasumber kita yang hadir di Indonesia Business Forum. Terima kasih semuanya dan juga terima kasih untuk adik-adik dari Universitas Bakri dan juga Universitas Terbuka yang sudah hadir hari ini. Dan pemirsa, kita akan tunggu nantinya selama 1 tahun ini apakah realisasi dari program makan bergizi gratis akan baik dampaknya terhadap ekonomi. Demikian Indonesia Business Forum, saya Sally Alexandra Bakli Kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.